Jadi narasi soal Jokowi pengecut, pemecah bangsa, tidak punya harga diri, itu semua bukan kritik, itu fitnah. Dan fitnah tidak pernah punya tempat dalam demokrasi yang sehat. Jokowi melawan bukan karena marah, tapi karena cukup sudah. Jokowi tidak hanya melaporkan, dia sedang memberi pelajaran. Pelajaran kepada mereka yang selama ini merasa kebal. Yang mengira kalau bicara di media sosial seenaknya, pakai embel-embel kritikus atau pengamat, maka mereka bebas dari tanggung jawab hukum. Dan Roy Suryo yang paling vokal soal ijazah Jokowi sedang duduk di meja yang sama dengan konsekuensi. Bukannya klarifikasi, dia malah cari panggung. Malah menantang balik Jokowi seolah-olah dia punya pelindung. Padahal sejujurnya Roy tahu dia sedang dikejar waktu. Coba perhatikan baik-baik. Sejak laporan ini mencuat, ekspresi Roy berubah. Nada bicaranya lebih defensif. Bahkan mulai lempar tanggung jawab, mulai pakai narasi kita hanya bertanya, ini demokrasi, jangan alergi kritik. Tapi maaf, itu bukan kritik. Itu framing. Itu manipulasi. Itu fitnah. Dan negara ini sudah terlalu lama disandera oleh para penyebar fitnah yang bersembunyi di balik tameng demokrasi. Mereka yang merasa berhak membusukkan reputasi siapa saja asal berbeda pilihan politik. Yang dijadikan korban kali ini Jokowi. Tapi kita tahu, yang mereka incar sebenarnya adalah pengaruhnya. Pengaruh besar yang masih melekat kuat, bahkan setelah tak lagi menjabat. Karena itu, fitnah ijazah palsu itu bukan cuma serangan ke pribadi Jokowi, tapi serangan terhadap akal sehat publik. Dan ketika akal sehat dilawan dengan fitnah, maka demokrasi kita masuk jalur tol menuju kehancuran. Coba tanya, siapa yang menikmati ketika fitnah seperti ini menyebar? Bukan rakyat, tapi segelintir elit politik yang sakit hati, yang tak sanggup bersaing secara sehat lalu memilih jalan kotor, yang masih merasa dendam karena gagal mengalahkan Jokowi di panggung yang sah, yakni pemilu. Dan mereka pakai siapa? Ya itu saja, Roy Suryo dan barisan sakit hati yang terus mencari celah menyerang. Tapi setiap kali mereka mencoba naik panggung, mereka lupa bahwa rakyat hari ini jauh lebih cerdas. Publik sekarang tak sebodoh yang mereka kira. Fitnah yang berulang justru membuat mereka kehilangan simpati. Dan Jokowi, semakin mereka serang, semakin banyak yang berdiri di belakangnya. Jokowi tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak menyerang pribadi, tidak pakai framing licik. Tapi ia memilih jalur hukum. Karena negara hukum tidak boleh dikuasai oleh kebisingan opini yang kosong bukti. Ini adalah panggilan bagi para political hoaxer. Jika kalian masih terus main-main dengan fitnah, maka bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Dan jika Roy Suryo merasa dirinya paling tahu soal hukum, silakan tunjukkan itu di pengadilan. Jangan di depan kamera. Jangan pakai gaya-gaya pahlawan kesiangan. Lewat jalur hukum, bukan jalur drama. Dan itu justru menunjukkan kelas. Bukan pencitraan murahan. Apa yang dilakukan Jokowi dengan melaporkan para penyebar hoaks ijazah palsu ke Polda Metro Jaya adalah sinyal yang jelas. Cukup sudah permainan kotor ini. Cukup sudah narasi busuk yang terus dipelihara. Dan cukup sudah para pengecut politik yang berlindung di balik akun anonim atau mikrofon media. Termasuk Roy Suryo. Roy ini kalau bicara soal berani, harusnya dia ngaca dulu. Karena berani itu bukan soal banyak bicara di Twitter. Berani itu bukan soal menantang mantan presiden seolah-olah dirinya bersih. Berani itu adalah menghadapi hukum dengan kepala tegak saat dipanggil, bukan sibuk cari panggung untuk menutupi ketakutan sendiri.